Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup. Mari kita simak video selanjutnya. Hai guys, sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu anatomi dan fisiologi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, susunan, dan juga hubungan antara bagian tubuh. Sedangkan fisiologi mempelajari proses gerak, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi pada sel dan jaringan. Yang pertama, anatomi dan fisiologi pada sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki struktur yang terdiri dari membran sel, nukleus, sitoplasma, dan juga organel-organel sel. Kemudian, fungsi dari sel itu adalah sebagai metabolisme, pertumbuhan, pembelahan sel, dan juga respon terhadap rangsang. Yang kedua, anatomi dan fisiologi pada jaringan. Pengertian jaringan itu sendiri adalah kumpulan sel yang membentuk suatu susunan yang terdiri dari struktur dan fungsi yang sama. Kemudian, jenis-jenis jaringan terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian fungsi dari jaringan itu sendiri adalah sebagai perlindungan, penyerapan, interaksi, kontraksi, dan juga transmisi impuls. Nah, selanjutnya ada anatomi dan fisiologi pada hewan, yaitu membahas tentang struktur tubuh dan fungsi organ serta sistem yang ada dalam organisme hewan. Pertama ada anatomi hewan, mempelajari struktur fisik tubuh hewan termasuk organ dan sistem organ. Yang kedua ada fisiologi hewan, yaitu mengkaji tentang fungsi dari berbagai sistem dalam tubuh hewan. Itu penjelasan dari anatomi dan fisiologi pada hewan. Nah, terdapat contoh pada anatomi ikan, yaitu sumsum tulang belakang, ginjal, kantung renang, ovarium, usus, hati, jantung, dan insang. Itulah struktur anatomi pada ikan. Selanjutnya, yang ketiga ada anatomi pada manusia. Anatomi pada manusia terdiri dari 5 struktur, yaitu yang pertama ada sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Fisiologi pada manusia terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, proses gerak. Gerak yang dihasilkan dari kerjasama antara otot dan rangka. Yang kedua, ada pertumbuhan. Pertumbuhan pada manusia adalah proses perubahan fisik yang dapat diukur seperti peningkatan tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga ada perkembangan. Perkembangan pada manusia adalah proses perubahan yang mencakup fisik, mental, emosional, dan sosial. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu anatomi dan fisiologi tumbuhan. Jadi anatomi tumbuhan mempelajari tentang susunan dalam tubuh tumbuhan. Nah, ada macam dan jenis anatomi tumbuhan. Yang pertama yaitu organologi. Nah, organologi itu mengkaji bagaimana struktur dan fungsi suatu organ. Ada 3 jaringan dasar yang menyusun organ pokok tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Yang kedua yaitu histologi. Nah, histologi mengkaji jenis-jenis sel berdasarkan bentuk dan fungsi yang menyusun suatu jaringan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sitologi. Sitologi itu mengkaji fungsi berbagai sel dan organel-organel khas pendukung tersebut. Selanjutnya yaitu fisiologi tumbuhan. Nah, jadi fisiologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, di fisiologi tumbuhan ini ada fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil, dengan bantuan cahaya matahari. Nah, ada 4 hal yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Yang pertama yaitu air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Nah, jadi itulah tadi materi yang telah kita sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu anatomi dan fisiologi mencakup struktur dan fungsi sel, jaringan, hewan, dan manusia. Nah, itu termasuk memeriksa fungsi organ dan sistem organ pada hewan dan pembagian tubuh manusia menjadi sel, jaringan, organ, dan sistem. Anatomi dan fisiologi tumbuhan mengeksplorasi berbagai jenis dan proses tumbuhan seperti fotosintesis. Secara
keseluruhan, bidang-bidang ini memberikan pemahaman tentang struktur dan fungsi biologis pada berbagai organisme. Sekian penjelasan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.